Universitas Muhammadiyah Bone, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya di program studi Pendidikan Ekonomi, semester 7. Sekarang ini kami sedang melaksanakan pembuatan video pembelajaran dari mata kuliah interaksi belajar mengajar. Kami dari kelompok 4 dengan tema hakikat anak didik dan kedudukan guru dalam pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Edi Setiadi dengan NIM 82008. Perkenalkan, nama saya Nurila Rahman dengan NIM 820019. Perkenalkan, nama saya Idrisa Juga dengan NIM 820015. Perkenalkan, nama saya Sylviana dengan NIM 820007. Perkenalkan, nama saya Safina Septianti dengan NIM 820024. Perkenalkan, nama saya Nurwati dengan NIM 820014. Setelah tadi perkenalan singkat dari teman kelompok kami, selanjutnya saya akan menyebutkan apa kemudian daripada sub-sub materi yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama ada definisi anak didik, yang kedua ada proses pembelajaran, yang ketiga ada strategi mengajar yang efektif, dan yang keempat ada pengembangan potensi anak didik, dan kelima ada hubungan interaktif guru dan peserta didik, yang keenam atau yang terakhir adalah peran guru dalam pembelajaran. Itulah tadi 6 pembahasan yang akan teman-teman dapatkan dari merupakan pemateri pertama yang akan membahas terkait apa itu anak didik. Jadi materi pertama membahas tentang definisi anak didik. Jadi perlu kemudian teman-teman ketahui bahwasanya definisi anak didik itu ada dua, ada dalam arti sempit dan ada dalam arti luas. Dalam arti luasnya adalah anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Nah, sedangkan dalam arti sempitnya, seorang anak didik adalah seorang anak yang kemudian dianggap belum dewasa, yang kemudian diserahkan kepada tanggung jawab pendidik, dalam hal ini guru. Selain daripada definisi tadi, anak didik juga merupakan subjek utama dalam pendidikan. Dialah yang belajar setiap saat. Belajar anak didik tidak mesti harus melalui berinteraksi dengan guru dalam proses interaksi edukatif. Saya sebagai pemateri kedua akan membahas mengenai proses pembelajaran. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi edukatif yang terjadi antara guru dengan siswa di dalam kelas. Dalam proses pembelajaran itu, terdapat dua aktivitas, yakni proses belajar dan proses mengajar. Artinya, dalam peristiwa proses pembelajaran itu, senantiasa merupakan proses interaksi antara dua unsur manusiawi, yakni siswa sebagai pihak yang belajar dan guru sebagai pihak yang mengajar. Selanjutnya, ada pengertian dari proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran adalah suatu langkah atau urutan pelaksanaan yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antar guru dengan siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada proses-proses pembelajaran. Yang pertama ada proses perencanaan pembelajaran, yang artinya adalah proses penempatan dan pemanfaatan sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya ada proses pelaksanaan pembelajaran, di mana pelaksanaan proses pembelajaran menjadi komponen yang sangat penting dalam mewujudkan kualitas output pendidikan. Oleh karena itu, pelaksanaan proses pembelajaran harus dilaksanakan secara tepat, ideal, dan profesional. Selanjutnya ada proses evaluasi pembelajaran. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Menurut Wen dan Geran W. Brown, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu yang dikerjakan. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya dengan saya Elisa Gita menyampaikan materi selanjutnya mengenai strategi mengajar yang efektif. Sebelum itu saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa sih strategi mengajar yang efektif. Nah, strategi mengajar yang efektif itu adalah pola-pola umum kegiatan antara guru dan siswa dalam sebuah perwujudan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi sebagai tujuan pembelajaran secara optimal dan efektif. Nah, biasanya untuk menentukan strategi mengajar yang efektif, guru ini perlu memahami karakteristik dari siswa tersebut, di mana ketika kita sudah mengetahui karakteristik dari siswa tersebut, maka kita akan mengetahui
siswi dapat memilih strategi yang sesuai dengan kebutuhan dari siswa tersebut. Selanjutnya, saya akan memberikan sebuah contoh mengenai strategi mengajar yang efektif. Yang pertama, pembelajaran kooperatif. Nah, di mana di pembelajaran kooperatif ini seorang guru diharapkan untuk mengorganisir siswanya ke dalam suatu kelompok kecil untuk bekerja sama dalam mencapai suatu pembelajaran. Misalnya dalam memberikan tugas kelompok yang melibatkan diskusi, selanjutnya memberikan sebuah tugas sehingga mereka untuk dituntut untuk mengerjakan ataupun bertanggung jawab terhadap tugas tersebut secara berkelompok seperti itu. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Di pembelajaran ini kita dituntut untuk memperkenalkan kepada siswa pada situasi atau masalah yang nyata dan menentang. Nah, di mana mereka ini harus menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diberi untuk menemukan solusi. Nah, jadi di sini guru itu berperan sebagai fasilitator dalam memandu siswa dalam proses pemecahan suatu masalah. Yang ketiga, pembelajaran aktif. Nah, di pembelajaran aktif ini seorang guru mengajak siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajarannya melalui kegiatan seperti diskusi kelompok, permainan peran, eksperimen, dan presentasi. Jadi di sini guru itu berperan sebagai pembimbing dan fasilitator dalam suatu diskusi seperti itu. Yang keempat yaitu pembelajaran terbalik atau flip classroom. Pada pembelajaran terbalik ini, siswa dituntut untuk belajar mandiri terlebih dahulu di luar kelas. Selanjutnya ketika sudah ada di dalam kelas, siswa dituntut untuk hanya berdiskusi mengenai apa yang telah dipelajarinya saat di luar kelas seperti itu. Yang kelima, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini jadi seorang guru itu memberikan suatu proyek kepada siswa untuk dikerjakan, di mana nanti di dalamnya itu sudah mencangkup sebuah penyelidikan, penelitian, dan juga presentasi hasil dari karya mereka tersebut. Itulah contoh-contoh dari strategi pembelajaran efektif. Namun, selain daripada 5 pembelajaran yang telah kami sampaikan tadi, masih banyak contoh strategi pembelajaran efektif lainnya. Mengapa seorang guru harus menggunakan strategi mengajar yang efektif? Karena dengan strategi mengajar yang efektif ini, proses belajar mengajar di dalam kelas itu dapat lebih menarik dan juga tidak monoton, sehingga membuat siswa-siswanya ini termotivasi dalam belajarnya seperti itu. Selanjutnya, saya sebagai pemateri keempat akan membahas tentang pengembangan potensi anak didik, di mana potensi adalah kemampuan yang masih terkandung dalam diri peserta didik yang diperoleh secara pembawaan. Peserta didik yang memiliki potensi yang tinggi memungkinkan memiliki prestasi yang tinggi pula, tapi tidak mungkin prestasinya melebihi potensinya. Melalui proses belajar atau pengaruh lingkungan, maka potensi dapat diwujudkan dalam bentuk prestasi hasil belajar atau kecakapan nyata dalam berbagai aspek kehidupan dan perilaku. Oleh karena potensi merupakan kecakapan yang masih tersembunyi atau yang masih terkandung dalam diri peserta didik, maka guru sebaiknya memiliki kemauan dan kemampuan mengidentifikasi potensi yang dimiliki peserta didik yang menjadi siswa asuhnya, kemudian membantu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu hubungan interaktif guru dengan peserta didik. Yang pertama, interaksi guru dengan siswa. Adapun pengertian interaksi adalah kegiatan timbal balik. Interaksi dalam pembelajaran adalah kegiatan timbal balik antara guru dengan siswa. Kemudian interaksi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, sehingga manusia harus mampu melakukan interaksi dengan pihak lain. Interaksi dapat dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Kemudian di dalam interaksi harus memiliki setidaknya 3 unsur. Yang pertama, komunikator, artinya orang yang melakukan komunikasi. Kemudian yang kedua, ada komunikan, artinya orang yang dijadikan sasaran atau objek. Dan yang ketiga, ada informasi, artinya bahan yang dijadikan komunikasi dalam interaksi. Selanjutnya, proses belajar mengajar adalah proses interaksi antara guru dengan siswa
antara siswa dengan siswa dan siswa dengan lingkungan sekitar. Kemudian mengajar interaktif tidak harus selalu guru yang menjadi sumber utama, tetapi siswa juga bisa lebih leluasa berargumentasi, sementara siswa-siswa yang lain diminta untuk menanggapi. Suasana hidup dalam pembelajaran itu akan terbangun dengan sendirinya ketika guru mampu membangun kehangatan dalam bentuk diskusi atau dalam bentuk forum lainnya. Kemudian dalam setiap bentuk pembelajaran harus berorientasi pada tujuannya. Segala daya dan upaya pengajaran harus dipusatkan pada pencapaian tujuan itu. Semua faktor yang terlibat untuk mendukung manifestasi interaksi pengajaran dan seharusnya diarahkan dan disesuaikan dengan tujuan pengajaran itu sendiri. Maka tujuan pengajaran memiliki fungsi. Yang pertama, menjadi titik sentral perhatian dan pedoman dalam menjalankan aktivitas atau interaksi pengajaran. Kemudian yang kedua, menjadi penentu arah kegiatan atau interaksi pengajaran. Kemudian fungsi yang ketiga, menjadi titik sentral perhatian dan pedoman dalam menyusun desain pengajaran. Keempat, menjadi materi pokok yang akan dikembangkan dalam memperdalam dan memperluas pengajaran. Dan yang terakhir, menjadi pedoman untuk mencegah atau menghindari penyimpangan pengajaran. Sekian dari saya serahkan ke teman saya. Selanjutnya, saya pemateri ke-6 akan membahas tentang peran guru dalam pembelajaran. Nah, peran guru dalam pembelajaran yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik yakni untuk menjadikan dirinya sebagai panutan bagi para siswanya. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Nah, guru di sini yaitu untuk menyampaikan suatu materi yang akan disampaikan oleh siswanya dengan cara yang pasif, efektif, dan efisien. Yang ketiga yaitu guru sebagai sumber belajar, di mana kemampuan guru untuk menguasai materi yang ada, sehingga jika ada siswa yang akan bertanya, maka guru akan sigap untuk menjawabnya. Selanjutnya yaitu guru sebagai fasilitator, yakni di mana mediasi agar dengan mudah menerima dan memahami materi pelajaran sehingga pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Selanjutnya itu guru sebagai pembimbing, nah membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar, mengalami kesulitan dalam proses sosial, pribadi, dan mengembangkan potensi siswa melalui bidang-bidang yang ada seperti kesenian, keolahragaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, guru sebagai demonstrasi, di mana guru menunjukkan sikap yang bisa menginspirasi bagi siswanya. Selanjutnya itu guru sebagai penasehat, di mana guru sebagai penasehat bagi siswanya dan juga bagi orang tua siswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan. His music is saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, you, I love you, now let me play you some beautiful music, you know, so there's this feeling like they're going to do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that